Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang dalam ibadah online GKMI Pengharapan Rayon Kalimalang. Meskipun kita semua berada dalam rumah kita masing-masing, tetapi percayalah bahwa kita tetap disatukan oleh Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita menaikkan pujian dari puja seri nomor 109. Yesus sungguh berarti. Saya undang jemaat yang ada di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Yesus sungguh berarti. Meskipun suka duka silih berganti, dan saat ini mungkin kita rasakan banyak duka yang terjadi, tetapi percayalah bahwa Yesus selalu menjaga kita semua. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, dan selalu berada di sisi kita. Sepanjang jalan kehidupan. Jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerjang. Percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku akan bila ku jauh. Dia sungguh berarti bagiku. Susah dalam hal perekonomian, susah dalam hal mengasuh anak, susah dalam hal berkomunikasi dengan orang tua, lelah dengan semua yang terjadi, dan kita ingin kembali semua seperti biasanya, kembali normal. Tapi percayalah, dalam badai yang sebesar apapun dalam hidup kita saat ini, Tuhan selalu menjaga kita. Mari kita menaikkan, Dia tak akan pernah tinggalkan. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku
Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas sidang jemaat sekalian, anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Nas pembimbing pada pagi hari ini 1 Korintus 15 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Amin. Silakan duduk, selamat beribadah. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan menaikkan pujian dari pujian rohani nomor 127. Kasih Allah tidak terduga. Meskipun saat ini banyak yang memang kesusahan, tetapi pertolongan Tuhan itu datangnya tidak pernah kita duga. Tiba-tiba pintu yang ini ditutup, Tuhan membuka pintu yang satu lagi. Jadi jangan pernah khawatir bahwa kasih Allah selalu ada dan tidak terduga. Kasih
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta David Sarju Sucipto. Untuk itu mari kita kembali bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian dari 117 puja seri Kami Berkumpul untuk Memuji-Mu. Dengan bangkit berdiri kita menaikkan pujian ini, Kami Berkumpul untuk Memuji-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Kami dapat menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Engkau mengerti ya Bapa, kami masih menghadapi situasi yang sulit. Bangsa kami masih berjuang untuk memerangi COVID-19 ini. Tapi kami mohon kiranya Engkau juga ikut campur tangan, sehingga pandemi ini akan cepat berlalu. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan kepada kami, bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai dan melindungi kami. Engkau memberikan pengharapan di tengah-tengah kesulitan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mempersiapkan hati kami masing-masing, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kami terus berserah kepada Engkau ya Bapa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan tema jangan lari dari kenyataan. Ya, ini adalah bagian yang ketiga. Kalau yang pertama kita telah belajar dari kehidupan Elia, bagaimana Elia menghadapi kenyataan hidup yang sulit. Elia melarikan diri karena diancam oleh Ratu Isabel. Kemudian yang kedua, kemarin kita belajar dari kehidupan Yunus ketika menghadapi pergumulan hidup. Dia juga melarikan diri.
Harusnya dia disuruh Tuhan ke Niniwe, tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan Yohanes Pembaptis ketika menghadapi kesulitan hidup. Yang menarik di sini adalah Yohanes Pembaptis tidak melarikan diri. Yohanes Pembaptis berani menghadapi kenyataan meskipun taruhan hidupnya sangat berat dan dia dimasukkan dalam penjara. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian membaca firman Tuhan, Matius pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Matius pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis adalah anak Zakaria dan Elisabet. Dia lahir di masa usia yang sudah lanjut. Penampilan Yohanes Pembaptis ini sangat unik. Alkitab menceritakan bahwa dia memakai pakaian bulu onta. Makanannya adalah belalang dan minumannya adalah madu hutan. Dan gaya hidupnya ini berbeda dengan gaya hidup orang-orang pada zamannya. Nah, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah mengajak seluruh umat Israel untuk kembali kepada Tuhan. Tema khotbahnya adalah bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Orang-orang yang datang untuk dibaptis mendengarkan khotbahnya itu berasal dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang sungai Yarden atau di sekitar sungai Yarden. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, orang-orang yang datang kepada Yohanes adalah orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Dari rakyat jelata sampai pemerintah, bahkan ada tokoh-tokoh agama pun datang kepada Yohanes, punya kerinduan untuk mendengarkan khotbah, dan mereka minta untuk dibaptis. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Yohanes Pembaptis menyampaikan khotbah, Yohanes tidak menggunakan cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang menghibur, tetapi to the point. Yohanes menegur siapapun yang datang kepadanya supaya mereka bertobat. Ketika ada orang-orang Farisi yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, dia mengatakan, "Hai ular beludak, siapakah yang bisa melarikan diri dari penghakiman?" Nah, ini adalah satu hal yang sangat menusuk perasaan atau hati orang-orang Farisi itu. Orang-orang Farisi adalah ahli agama. Dia orang yang dihormati, dia orang yang dikagumi, tetapi ketika dia berhadapan dengan Yohanes Pembaptis dan Yohanes Pembaptis tahu bahwa kehidupannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Yohanes langsung menegur dia. Kemudian ada prajurit-prajurit yang datang kepada mereka, kepada Yohanes. Dalam Lukas 3 ayat 14 dikatakan, "Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika gaji para prajurit itu kurang,
maka pada waktu itu prajurit-prajurit bisa memeras rakyat karena dia punya kedudukan. Dan tentu orang-orang takut kepada prajurit-prajurit itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya membayangkan seandainya Yohanes Pembaptis itu hidup di zaman sekarang dan menjadi gembala sidang, saya percaya tidak ada gereja yang menerima. Karena khotbahnya sangat keras. Siapapun yang tidak hidup menurut Tuhan pasti ditegur. Yohanes tidak mau kompromi dengan dosa. Yohanes tegas supaya umat Tuhan benar-benar dia hidup lurus di hadapan Tuhan. Hei kamu orang Kristen, hanya bibirmu saja memuliakan Tuhan, tetapi hatimu jauh dari Tuhan. Nah, mungkin orang itu akan merasa jengkel dan dia bisa marah. Hei kamu orang Kristen sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi tidak ada pertobatan, tidak ada pertumbuhan. Hei kamu orang Kristen sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi kamu masih baper, kamu masih mudah tersinggung. Bertobatlah. Model apa imanmu itu? Nah, kalau kita yang ditegur seperti itu, Bapak Ibu, mungkin kita tersinggung, kita marah. Dan orang-orang yang datang berbondong-bondong kepada Yohanes Pembaptis ingin dibaptis. Dan banyak orang yang bertobat. Dan akhirnya dia dibaptis oleh Yohanes. Tetapi banyak juga orang-orang yang sakit hati. Sehingga mereka memusuhi Yohanes Pembaptis. Jadi khotbah Yohanes to the point. Tegas, lugas, dan keras tanpa tedeng aling-aling. Tidak mau kompromi dengan dosa. Dan Yohanes meminta kepada orang-orang yang datang, yang berkerumun di situ. Matius 3 ayat 8 dikatakan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau mengikut Tuhan, tetapi tidak menghasilkan pertobatan, tidak menghasilkan buah, maka itu tidak ada artinya apa-apa. Kalau pohon tidak menghasilkan buah, maka itu akan ditebang. Kalau ranting tidak menghasilkan buah, maka ranting itu akan dipotong, dibuang, dan dibakar dalam api. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangankan rakyat jelata, raja pun ketika hidupnya tidak benar, ketika hidupnya tidak beres, Yohanes berani menegur raja itu. Raja Herodes ditegur oleh Yohanes karena Herodes memperistri saudaranya, yaitu Herodias. Dan menurut Yohanes ini adalah pelanggaran hukum moral Israel. Itu tidak baik karena menikahi saudaranya sendiri. Dan apa akibatnya? Ketika Yohanes berani menegur Herodes, maka akibatnya adalah istrinya Herodias itu sakit hati. Dan Herodias menunggu waktu yang tepat kapan bisa menangkap Yohanes dan kapan bisa memenjarakan Yohanes. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biasanya orang-orang yang membela kebenaran itu orang yang disukai. Orang yang berani menyuarakan kebenaran, biasanya banyak orang yang kagum dengan dia. Tetapi ada juga orang yang tersinggung. Dan orang yang berani mengungkapkan kebenaran, orang yang berani menyatakan kebenaran, resikonya sangat tinggi. Bisa mengancam jiwanya. Kita masih ingat kasus Munir, 7 September 2004. Dia adalah aktivis HAM yang berani menyuarakan kebenaran. Apa akibatnya? Dia meninggal secara tragis di pesawat ketika menuju ke Amsterdam. Dan sampai saat ini belum tahu siapa sesungguhnya yang membunuh dia. Ini adalah resiko. Orang yang berani menyatakan kebenaran, orang yang berani menyatakan kalau orang itu salah. Dan inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang pahlawan dan sekaligus dia adalah pembela kebenaran. Dia menjadi korban pembunuhan dari seorang raja namanya
Herodes. Jadi dalam situasi seperti ini kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tantangan yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Apa yang menarik di sini? Ketika dia diancam, Yohanes Pembaptis tidak lari dari kenyataan itu. Meskipun kemungkinan lari bisa saja. Karena Yohanes memiliki massa. Dia memiliki murid-murid yang banyak yang dikhotbahi dia, yang dibaptis oleh dia. Mungkin bisa saja membawa dia lari, tapi Yohanes tidak mau. Karena Yohanes konsisten dengan hidupnya dan memang dia dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebenaran. Kita bisa melihat ketika Elia diancam oleh Isabel, Elia merasa takut kemudian dia lari. Yunus juga begitu. Ketika ada masalah, ada persoalan, Yunus tidak berani menghadapi itu dan dia lari dari kenyataan. Tetapi di sini Yohanes berani untuk menghadapi tantangan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Yohanes adalah orang yang hidupnya konsisten. Dia tetap setia kepada Tuhan. Meskipun hidupnya terancam, tetapi dia tetap menyuarakan kebenaran. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika Yohanes di dalam penjara, Yohanes mulai ragu-ragu tentang Mesias. Dia meragukan Yesus. Jadi Yohanes itu di penjara 1 tahun setelah Yesus itu melayani. Dan Yesus adalah orang yang dipersiapkan oleh Yohanes ketika dia melayani. Dan Yohaneslah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk melayani. Dan dia bertanya di dalam pikirannya, apakah benar bahwa Yesus yang telah dipersiapkan untuk melayani itu adalah Mesias? Nah, di dalam penjara Yohanes mendengar cerita tentang Yesus, bahwa dalam pelayanannya Yesus banyak melakukan mukjizat. Kemudian Yohanes memanggil 2 muridnya. Dan dia mengutus kepada 2 muridnya. Coba kamu datang ke Yesus yang katanya Mesias itu. Coba tanya kepada Yesus apakah dia Mesias yang akan datang, ataukah kita harus menunggu yang lain. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis pun bisa salah memahami tentang Yesus. Bisa salah memahami tentang Mesias. Maka dia bertanya, apakah engkau Mesias yang akan datang itu? Atau kami harus tunggu orang lain? Ketika Yohanes menyuruh 2 muridnya untuk datang kepada Yesus dan bertanya, benar enggak itu Mesias? Apa jawaban Yesus? Di dalam Matius pasal 11 ayat 3 dan 4, Yesus menjawab 2 murid yang datang kepadanya itu. Yesus mengatakan demikian. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, jawaban ini tentu di luar dugaan apa yang dipikirkan oleh Yohanes. Dan di sini ditutup dengan kata-kata, dengan kalimat, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu, sebetulnya dari pertanyaan yang diajukan oleh Yohanes yang disampaikan oleh murid-muridnya, hanya jawabannya iya atau tidak. Gitu saja, simpel. Apakah engkau Mesias yang dijanjikan? Atau kami harus menunggu yang lain? Kalau jawabnya, ya saya adalah Mesias. Oke. Oh, kamu harus menunggu yang lain. Oke juga. Nah, jadi ketika Yohanes mendengar jawaban Yesus dan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka Yohanes menjadi kecewa. Dia merasa bahwa dia adalah perintis jalan Tuhan, yang mempersiapkan jalan Tuhan. Dan sekarang Yesus banyak melakukan mukjizat. Kalau dia Mesias yang dijanjikan dan dia menegakkan kebenaran, ketika saya dalam penjara,
pasti akan dilepaskan oleh Mesias itu. Nah, inilah yang ada di dalam pikiran Yohanes. Maka ketika jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yohanes, dia menjadi kecewa. Yohanes yang dulunya begitu semangat melayani Tuhan, banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, dibaptis, dan mereka bertobat. Yohanes selalu memberitakan kabar pertobatan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan hampir setiap hari berkhotbah, hampir setiap hari membaptis orang. Tetapi endingnya kok seperti ini? Endingnya dia harus masuk di dalam penjara. Oleh karena itu dia mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa. Dan hukuman mati menunggu dia. Jadi jawaban Yesus ini di luar dugaan. Yesus mengirimkan pesan kembali, katakan kepada Yohanes. Dan hal yang ditekankan oleh Yesus di sini adalah berbahagialah orang jika ia tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Kalau hal ini ditujukan kepada kita, apakah kita menjadi kecewa ketika apa yang kita harapkan dari Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita? Artinya di sini ketika murid Yohanes datang menerima jawaban dari Yesus itu, Yesus tidak katakan ya atau tidak, tetapi Yesus justru mengajak murid Yohanes, berpikirlah, koreksilah pemahamanmu tentang Mesias, koreksilah pemahamanmu tentang Yesus Kristus, dan katakan itu kepada Yohanes. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yohanes adalah orang yang hebat. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi Yohanes pun, orang yang hebat itu, memiliki pemahaman yang salah tentang Mesias. Dan Yesus juga pernah bertanya kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu menurut kamu? Dan murid-muridnya pada menjawab, oh, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia. Oh, yang lain lagi mengatakan bahwa engkau adalah Yeremia. Yang lain lagi mengatakan engkau adalah seorang nabi yang lain. Tapi ternyata jawaban mereka itu salah semua. Dan Yesus katakan buat kamu, siapa aku ini? Hanya Petrus yang bisa menjawab, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang diulah. Dan itu pun karena karya Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada Petrus, sehingga Petrus bisa menjawab secara tepat siapakah Yesus itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apakah kita memiliki pemahaman yang tepat tentang Yesus? Nah, zaman sekarang banyak orang Kristen salah memahami siapa sebenarnya Yesus itu. Karena mereka memahami Yesus itu sesuai dengan pikirannya. Memahami Yesus sesuai dengan keinginannya. Siapa Yesus itu? Dia memahami Yesus tidak sesuai dengan apa kata Alkitab. Nah, kalau ditanya pasti jawabannya berbeda-beda. Siapa Yesus? Oh, dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Ya, jawaban itu pasti benar, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sekarang begini, saya memberikan ilustrasi atau contoh begini. Seandainya ada suami yang bertanya kepada istrinya begini, istriku, kenapa kamu memilih aku sebagai suami? Kemudian istri itu bilang begini, oh bang, saya memilih abang karena abang orang yang kaya, punya duit, punya harta, punya warisan, punya pekerjaan. Itu yang mendorong saya untuk memilih apa? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dia memilih bukan karena cinta kasihnya. Dia memilih karena suaminya memiliki kekayaan.
Nah, bagaimana suami-suami kalau bertanya kepada istrinya kemudian jawabannya seperti itu? Mungkin dia mengalami kecewa. Mungkin dia mengalami sakit hati. Bukan karena cinta, tapi karena harta. Nah, sekarang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa sih tujuan kita mengikut Yesus? Mari sekarang kita balik bertanya. Bukan Yesus yang bertanya kepada kita, menurut kamu siapakah aku? Tetapi kita bertanya kepada diri kita, Yesus itu siapa? Apa tujuan saya mengikut Yesus? Apa harapan saya mengikut Yesus? Apa motivasi saya mengikut Yesus? Nah, sebenarnya apa yang kita harapkan ketika kita mengikut Yesus? Kita ini cari apa? Ketika kita memutuskan diri, kita percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang membuat kita tertarik dengan Yesus itu? Kalau mau jujur ya, banyak orang ketika mengikut Yesus itu miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, masa depan yang penuh harapan. Enggak salah itu. Tetapi kalau hanya itu saja, maka sebenarnya pemahaman kita terhadap Yesus seperti Yohanes Pembaptis, dangkal. Kita belum mengerti sesungguhnya siapa Yesus. Dan ketika kita menghadapi masalah, kita bisa kecewa. Yudas Iskariot kecewa. Karena apa? Dia ingin kaya. Sampai tega menjual gurunya 30 keping perak. Tapi ketika harapannya tidak tercapai, dia kecewa, meninggalkan Tuhan. Bahkan karena saking frustrasinya, dia sampai mati bunuh diri. Nah, kita kembali kepada Yohanes Pembaptis. Dia mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa karena sekali lagi pemahamannya tentang Yesus tidak benar. Pemahamannya tentang Mesias salah. Banyak orang kecewa dengan Yesus. Banyak orang meninggalkan Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah sumber berkat. Yesus adalah sumber semuanya. Sumber mukjizat. Yesus adalah sumber kesuksesan. Yesus adalah sumber pertolongan. Tapi ketika menghadapi realitas hidup yang sangat sulit, kita bisa kecewa. Seperti Yohanes. Ketika apa yang kita harapkan tentang Yesus dan Yesus tidak segera menolong, kita akan kecewa. Bisa saja kita mengatakan, percumalah menjadi orang Kristen. Percumalah berdoa, percumalah ke gereja. Percumalah kita punya teman-teman di gereja. Mereka juga tidak mengerti saya. Gereja juga tidak membantu saya. Hamba Tuhan tidak membantu saya. Teman-teman tidak membantu saya. Nah, Bapak Ibu, karena apa? Orientasi kita tentang Yesus itu hanya berkat-Nya. Makanya 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, yang kita harapkan mukjizatnya, kuasanya, berkat-Nya, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi ada perasaan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan tidak mempedulikan kita. Menganggap bahwa Tuhan tidak menolong kita. Sekali lagi kita bisa menjadi kecewa. Seperti Yohanes. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Perhatikan di sini. Tuhan memberi peringatan keras kepada kita. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes kecewa berat karena merasa dulunya orang penting, tapi sekarang menjadi tidak penting. Dia dulu berkobar-kobar menegur semua orang yang bersalah, tetapi di dalam penjara dia sendirian. Tidak ada yang memperhatikan. Yesus pun tidak melepaskan dia. Maka dia mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa. Dan dia hanya menunggu waktu saja. Dan memang benar bahwa ketika Yohanes menegur Herodias karena hubungan gelap dengan Herodias, dan Herodias itu mendengar ketika ditegur itu,
maka Herodias ada rasa dendam dalam hatinya dan menunggu waktu kapan bisa menangkap Yohanes. Dalam Matius pasal 14 ayat 6 sampai 11 di sana dikatakan, nah ini adalah waktu yang tepat bagi Herodias ya untuk menangkap Yohanes supaya suaminya Herodes itu nanti yang menangkap kemudian masukkan dalam penjara. Matius pasal 14 ayat 6 sampai 11. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, namanya Herodias tadi, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di dalam penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Sadis Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi karena Herodes sudah berjanji kepada anaknya apa saja yang diminta akan diberikan. Nah ini sabdo Pandito Ratu. Apa yang sudah diucapkan tidak bakal ditarik lagi. Maka Herodes memenjarakan Yohanes, kemudian Yohanes dipenggal kepalanya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sekarang kita, berapa lama kita mau kecewa kepada Tuhan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini? Kita perhatikan di sini, Tuhan bukan hanya mengatakan dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Tetapi mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Ini bisa menjadikan penghiburan bagi kita. Ini menjadikan kekuatan bagi kita. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, apakah ucapan Tuhan Yesus ini menjadi pengharapan bagi kita? Apakah ucapan Tuhan Yesus ini menguatkan iman kita? Apakah ketika kita merasa letih, kita merasa lesu, kita merasa tak berdaya, karena kita menghadapi beban yang sangat berat, kita menanggung itu mulai dari bangun pagi, kemudian sampai tidur lagi, kita merasa beban itu sangat berat. Dan kita berkeluh kesah. Mungkin masalah keuangan pas-pasan, usaha sekarang seret, pekerjaan sangat sulit. Mungkin kita sedang diancam, akan di PHK, kita akan kehilangan pekerjaan. Ini merupakan beban yang sangat berat bagi kita. Pertanyaannya, mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian menanggung beban itu sendirian? Mengapa beban itu kita tanggung sendirian? Bukankah Tuhan mengajak kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita menguatkan diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Keadaan dunia ini akan terus berubah, tapi keadaan ini tidak akan membaik. Dunia ini akan semakin rusak. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Firman-Nya iya dan amin. Janjinya iya dan amin. Mari kita pegang. Kita hidupi firman Tuhan itu. Oleh karena itu kalau saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mulai letih, lesu, berbeban berat dalam menghadapi situasi yang sangat sulit ini, mungkin kita terus bertanya dan bertanya sampai kapan pandemi ini berakhir, sampai kapan ekonomi Indonesia ini akan pulih, kita tidak mengerti. Sehingga hal itu akan menjadi beban yang terus akan menghimpit Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.
Mungkin kita akan menjadi orang yang kecewa. Tetapi di sini Tuhan menjanjikan kepada kita, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maukah kita diberikan kelegaan oleh Tuhan? Jadi mari kita obati kekecewaan kita. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Katakan kalau kita gelisah. Katakan kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mengalami kekecewaan. Katakan kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sekarang menghadapi masalah yang sangat sulit, sangat berat. Kita datang kepada Tuhan. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Janganlah kita dihantui oleh kekecewaan kita. Janganlah membawa kekecewaan itu terus-menerus. Datang kepada Tuhan dengan iman. Mari kita merenungkan kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Siapakah Yesus yang sebenarnya? Di tengah-tengah kesulitan ini, kita akan menemukan Yesus yang sebenarnya. Di tengah-tengah situasi yang berat dan mencekam, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan menemukan siapa Yesus yang sebenarnya. Tuhan tahu di dalam situasi apapun, Tuhan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Janganlah kita menjadi orang yang kecewa seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan, kenapa hidupku yang kita jalani begitu sukar, mungkin kita mengalami seperti itu. Tuhan, mengapa hidup ini begitu pahit? Bukankah aku telah berusaha sungguh-sungguh mencintai Engkau? Ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apapun situasi dan kondisi kita saat ini, mari kita tetap berjuang. Mari kita tetap bertahan bersama dengan Yesus. Yesus yang kita percayai itu. Yesus adalah Mesias yang hidup. Yesus pasti memberikan kekuatan kepada kita. Yesus pasti menanggung segala beban yang kita alami pada saat ini. Berbahagialah orang yang tidak kecewa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita berdoa. Tuhan, Engkau mengerti bahwa hati kami mudah kecewa, Tuhan. Iman kami kadang lemah, pikiran kami kadang tidak tenang ketika menghadapi kesulitan-kesulitan yang datang silih berganti, Tuhan. Engkau mengizinkan dalam hidup ini ada suka, ada duka, gembira, sedih, gelisah, sehingga membuat pikiran kami tidak tenang. Membuat pikiran kami bergejolak. Tuhan, firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, supaya meneguhkan iman kami, supaya kami tidak menolak Engkau, Tuhan. Supaya kami tidak kecewa kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Mesias yang hidup. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan. Dalam masalah sulit seperti ini, betul bahwa kita ingin terus berpegang kepada janji Tuhan, menantikan janji Tuhan. Tetapi seperti apakah janji Tuhan itu? Mari kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan firman Tuhan, maka kita tahu apa itu janji Tuhan. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita, dan mari kita menaikkan pujian dari puja seri nomor 137, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan-keadaan ini di luar perkiraan kita,
Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh inilah yang menjadi keyakinan kami Tuhan, bahwa doa sanggup mengubah segala sesuatu. Doa sanggup mengubah keadaan yang saat ini begitu berat bagi kami, menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bahkan menjadi berkat bagi kami. Ketika kami percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami sandang pangan yang cukup, sehingga kami sanggup berdiri dan melakukan segala hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, kami mohon ampun untuk segala hal yang telah kami buat yang mengecewakan hati Tuhan. Kami mohon ampun kalau kami tidak mengasihi Tuhan dengan cara yang Tuhan inginkan. Kami mengasihi Tuhan ketika keadaan kami baik dan tidak kekurangan apa-apa. Kami mencintai Tuhan karena kami mengharapkan berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini yang menegur kami, yang menguatkan kami, yang mengajar kami untuk mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan inginkan. Tuhan mau kami mengenal Engkau. Tuhan mau kami taat dan setia kepadamu. Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami menghadapi semuanya ini sendiri. Tuhan ada bersama dengan kami, dan Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur karena melalui wabah ini banyak orang yang berbalik dari jalannya yang sesat dan kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur karena melalui wabah ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur karena melalui wabah ini kami boleh merasakan cinta kasih dari sesama kami, dari saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, yang menunjukkan kepeduliannya kepada kami. Kami bisa saling peduli satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu adalah anugerah bagi kami Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur untuk setiap orang yang mengambil bagian di dalam mengatasi wabah ini Tuhan. Baik itu tenaga medis yang bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk menolong orang-orang yang terpapar virus ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan memberikan sukacita, memberi damai sejahtera. Tuhan memberi perlindungan supaya mereka Tuhan di dalam pekerjaannya, mereka tidak menerima penularan Tuhan, tapi Engkau membentengi mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus supaya mereka terluput dari wabah ini Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami yang melayani di bidang medis, untuk Dr. Raharjo, untuk Dr. Amel, untuk Niken dan untuk Ibu Janet. Tuhan, biarlah perlindungan-Mu ekstra Tuhan untuk mereka, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, Tuhan menolong mereka dan Tuhan melindungi mereka. Tuhan juga melindungi keluarga mereka Tuhan, supaya mereka juga tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kami terus berdoa memohon agar Tuhan melindungi jemaat GKMI Pengharapan Rayon Kalimalang ini Tuhan. Luputkan dari wabah virus Corona 19 ini Tuhan. Engkau melindungi kami semua Tuhan. Jauhkan kami dari segala virus, bakteri ataupun sakit penyakit apapun juga Tuhan. Dan untuk jemaat-Mu Tuhan yang terdampak secara ekonomi, kami juga berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup memelihara kami Tuhan. Tuhan sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan akan sediakan. Kami percaya Tuhan oleh hikmat Tuhan, oleh kasih Tuhan, Tuhan akan memelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, untuk Maria Triharyani dan juga Maria Permatasari yang saat ini sedang mengandung. Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan baik kepada ibu maupun bayinya Tuhan, supaya mereka semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Dan tiba saatnya nanti mereka boleh melahirkan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun juga. Tuhan, pilihkan tempat yang tepat untuk mereka Tuhan untuk melahirkan, sehingga semua bisa dikerjakan dengan tidak ada hambatan apapun juga. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta David Sarjo Sucipto, dan juga untuk hamba-Mu Kak Melvi Riwu, dan juga untuk semua pengurus BPH BPL, supaya mereka juga Tuhan tetap Engkau berikan kesehatan. Tuhan luputkan dari segala mara bahaya, Tuhan luputkan dari segala sakit penyakit. Juga demikian juga untuk keluarga-keluarga mereka, untuk Stanley dan Yuan, juga untuk kami juga ingat untuk Ibu Wati Nainggolan. Tuhan, Engkau juga tolong mereka Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak yang saat ini harus belajar di rumah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Teta yang sudah menyelesaikan SMA-nya Tuhan, dan saat ini sedang mencari perguruan tinggi. Tuhan tolong ya Bapak, supaya Engkau juga tempatkan pada yang terbaik. Dan juga untuk anak-anak yang lain yang saat ini sudah menyelesaikan pendidikannya di jenjang yang saat ini dijalani untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tuhan tolong, Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan Tuhan, biaya-biaya yang diperlukan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga sanggup menyediakannya. Terima kasih Bapak, kami juga teringat untuk Gembala GKMI Pengharapan Pusat Tuhan, Bapak Edi yang saat ini sedang kurang sehat. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Tuhan Pak Edi, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat segala sakit penyakitnya, supaya Pak Edi boleh kembali melayani Engkau Tuhan, dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Kami juga berdoa untuk semua majelis juga di sana Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap melayani Tuhan dan menyukakan hati Tuhan melalui pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Mei ini. Kami berdoa untuk Pak Sugi Wirawan, untuk Pak Joshua Bawono, untuk anak Calvin Heskiel, untuk Bapak Yohanes Kris Haryono, untuk Saudara Erik Salmon, untuk anak Michelle Sevanya, untuk Bapak Edwin Widianto. Tuhan, biarlah saudara-saudara kami ini Tuhan yang telah Tuhan tambahkan umurnya, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kebahagiaan Tuhan, sekalipun mereka harus merayakan ulang tahun di tengah suasana yang seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan atas saudara-saudara kami ini tidak pernah berhenti. Bila mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, untuk Bapak Presiden Jokowi, untuk Wakil Presiden, untuk para Menteri Kabinet, untuk para pimpinan-pimpinan daerah Tuhan, supaya mereka semua juga untuk gugus tugas penanggulangan COVID. Tuhan, Engkau tolong mereka semua Tuhan, biarlah mereka semua bisa bekerja bahu-membahu Tuhan untuk mengatasi wabah ini Tuhan. Kau berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka mengambil tindakan-tindakan yang tepat, mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga wabah ini bisa segera berlalu dari bumi Indonesia Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Ampuni bangsa ini Tuhan,
Ampuni Tuhan apa yang sudah kami lakukan, apa yang mengecewakan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk teguran ini Tuhan. Namun saat ini kami melihat betapa begitu banyak orang yang sudah menderita karena wabah ini. Karena itu kami berdoa berseru memohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa ini. Pulihkan kami Tuhan, sembuhkan yang sakit, dan tolonglah yang berkekurangan. Tuhan, pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala doa dan ucapan syukur yang kami naikkan pada pagi hari ini, kiranya Engkau sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun, mari kita terus melangkahkan kaki kita dengan penuh iman kembali untuk beraktivitas meskipun masih dalam di rumah kegiatannya, tetapi biarlah kita juga boleh menjadi saksi di mana saja kita berada. Baik itu kita harus pergi keluar ataupun dengan media sosial yang ada, biarlah kita bisa menjadi saksi. Mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kidung pamungkas kita dari puji-pujian rohani nomor 76. Iman itulah kemenangan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini dari puji-pujian rohani nomor 76. Iman itulah kemenangan. Berjuang sebelum malam gelap
Jemaat kekasih Tuhan dan milik Tuhan, sekarang mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Sedang jemaat silakan duduk, kita saat teduh sejenak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita tetap mentaati peraturan pemerintah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Jangan mudik. Dengan tidak mudik, maka kita menyayangi keluarga kita. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Kalau terpaksa Bapak Ibu dan Saudara sekalian keluar, pakailah masker.